Oke, sebelum mendengar cerita yang akan saya bawakan pada malam hari ini juga, saya memberikan informasi kepada para pendengar di YouTube bahwa saya mengedit cerita ini atau merekam suara saya untuk podcast ini. Saya sambil merokok dan juga minum kopi. Ada baiknya teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan podcast saya juga menyiapkan cemilan atau kopi untuk menemani sambil mendengar cerita horor yang akan saya bawakan pada malam hari ini. Baiklah, teman-teman, mari kita simak ceritanya. Sedikit info untuk para pendengar. Sebelum mendengarkan cerita ini, ada baiknya teman-teman menggunakan earphone karena saya dalam merekam podcast cerita horor saya ini tanpa menggunakan mikrofon yang mahal, hanya menggunakan mikrofon yang seharga 25.000 yang saya beli dari toko online. Baiklah, mari kita simak ceritanya. Oke, kita disclaimer dulu, semua nama toko dan tempat sengaja disamarkan. Sebuah cerita tragis yang saya dapatkan dari seorang narasumber istimewa ketika mudik kemarin. Namanya Buati. Sebuah cerita di mana Buati menceritakan salah satu pengalaman beliau yang menurut saya cukup menarik dan baru kali ini saya dengar. Namun terlepas dengan sebegitu ngerinya, tetap saja cerita ini membuat saya bergidik ngeri. Ngeri mas, kata Buati. Matanya masih menatap gelas berisi teh panas yang ada di hadapannya. Seolah peristiwa itu membekas di ingatannya. Ngeri pripun bu? Aku pun bertanya penasaran. Awalnya Buati tampak berpikir antara ingin bercerita atau tidak, tapi sebentar kemudian beliau menjawab pertanyaan barusan. Sampean bayangi mas, yuk piye rasane ngerti ibu karo seduluran sampean ditumbalno karo bapak dewe. Sing nyongko, sopo sing nyongko mas? Yang dalam artinya, kamu bayangkan mas, gimana rasanya kalau tahu ibu adikmu ditumbalkan sama bapak sendiri, siapa yang nyangka mas? Buati terlihat ingin melanjutkan pembicaraan, tapi sebentar terpotong ketika seorang wanita muda mungkin berumur sekitar 20-an muncul dari balik pintu, sembari membawa nampan berisi 2 gelas berisi kopi. Rambutnya pendek sebahu, kulitnya halus, dan aroma parfum yang sempat mampir ke hidung itu benar-benar bisa membunuh kesadaran lelaki manapun. Melihat bagaimana cara wanita itu menarik rambutnya ke belakang, sambil melemparkan lengkungan senyum manisnya, membuat jantung lelaki manapun berdetak ugal-ugalan. Ini adalah pemandangan indah yang kami lihat ketika menjambangi rumah Bu Wati. Monggo mas, diunjuk. Dalam artinya silakan mas diminum. Percakapan kami saling menyahut membuat kami semakin penasaran. Terlihat jelas dari guratan wajah Buati yang tampak serius. Bien oma iki durung ditembok mas, inje kanggo kayu. Dulu rumah ini belum ditembok mas, masih berdinding papan dalam arti bahasa Indonesianya. Buati melanjutkan cerita setelah anaknya menyelesaikan tugasnya dan kembali masuk ke dalam rumah. Dan disinilah cerita pesugihan itu dimulai. Di sebuah rumah yang masih berdinding papan, seorang laki-laki tengah tertidur dengan mengenakan celana pendek berwarna hitam. Sutoyo terbaring di bangku kayu tanpa sandaran. Pria 40-an tahun tersebut menggunakan kaos yang dilipat seadanya untuk menjaga kepalanya. Tampak kulitnya semakin gelap terbakar matahari, hanya bagian yang biasa tertutup kaos saja yang cerah. Sedangkan tubuh yang tadinya dibasahi keringat perlahan mengering. Tak lama muncul seorang wanita dari dalam kamar, Lastri, istrinya si Setoyo. Dia memandang suaminya yang sedang tertidur, kemudian sesekali mengipas ketika dirinya melihat suaminya mengibaskan tangannya karena gigitan nyamuk. Hal itu dilakukannya hingga lebih dari 15 menit lamanya. Dia begitu sabar menjaga suaminya tersebut. Beberapa saat kemudian, Sutoyo terbangun melihat sang istri di sampingnya. Sutoyo pun merogoh saku celananya. Dia menarik lembaran rupiah yang ada di sana, lalu memberikannya kepada istrinya.
Alhamdulillah, jawab istrinya sambil tersenyum. Namun senyum itu seketika lenyap ketika ia selesai menghitung uangnya. Kayaknya masih kurang mas untuk bayar utang sama bayar sekolah anak-anak. Ini berasnya juga mau habis. Sabar bu, nanti tak usahakan nyari lagi, ucap Sutoyo menghibur istrinya. Meski tampak tenang, sebenarnya dia sangat pusing. Bekerja serabutan sudah dilakukannya tanpa kena lelah. Tapi uang yang dihasilkannya seakan tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Apalagi kini putri pertamanya beberapa bulan lagi segera lulus dan masuk SMP. Tentu membutuhkan biaya lebih, tentu membutuhkan biaya lebih pikirnya. Dalam kebuntuan tersebut, tidak ada yang bisa dilakukan Sutoyo kecuali berhutang kepada kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Dia pun segera bergegas mengayu sepeda ontel untuk pergi ke sana. Jarak tempat tinggalnya sebenarnya tidak begitu jauh, namun untuk menuju ke sana ia harus melewati alas jati. Alas yang dalam artinya adalah hutan atau hutan jati yang lumayan panjang. Dalane embien isih lemah mas, wes bedo karo saiki. Sik wes aspalan. Jalannya dulu masih tanah mas, berbeda dengan yang sekarang. Sudah berplester aspal walaupun agak gerojal, ucap Buati. Di tengah hutan, Sutoyo pun terpaksa harus mendorong sepedanya. Lantaran jalan yang menanjak, tiba-tiba dari belakang ada seorang yang menepuk bahunya. Dia pun berbalik, ternyata ada seorang perempuan yang menyapanya dengan ramah. Namun Sutoyo tidak mengenalinya, dia merasa baru kali ini bertemu. Loh, sampean siapa? Tanya Sutoyo penasaran. Kulo tiang mriki mas, pun dangu. Kulo nggih pun ngertos sampean wirawiri lewat mriki. Dalam artinya saya orang sini mas, sudah lama juga di sini. Lagian saya juga sering lihat sampean lewat jalan ini. Jawab perempuan tersebut. Sutoyo cukup terkejut manakala perempuan yang memiliki paras cukup cantik dan berkulit bersih itu ternyata mengenalinya. Tapi kok saya baru tahu ya mbak? Sutoyo bertanya-tanya. Entah kebetulan atau tidak, tiba-tiba ada warga yang sedang melintas dan menyapa Sutoyo. Sutoyo pun menengok dan membalas sapaan itu. Namun ketika Sutoyo kembali menoleh ke arah perempuan tadi untuk melanjutkan percakapannya, ternyata perempuan itu sudah hilang. Nah, kalau kejadian mbak-mbak itu warga sini sudah banyak yang tahu, tapi mungkin loh ya, nasib bapak berbeda dengan yang lain. Kalau kata orang pintar, bapak disukai sama demit itu. Nah, setiap menemui mbak-mbak itu pasti ada aroma kebauan kembang sembojo. Merinding saya. Gek tengah lalas gitu ungkapnya. Tanpa pikir panjang, Sutoyo pun segera mengayuh kembali sepedanya. Melanjutkan perjalanan ke desa sebelah dengan menyisakan sedikit tanda tanya siapa sebenarnya mbak-mbak itu di dalam pikirannya. Malam itu Sutoyo hanya mendapat sedikit uang pinjaman dari kerabatnya karena hutang yang lalu belum mampu terbayar. Membuatnya pulang hanya membawa beras satu kresek dan umbi talas. Anissa datang dan merengek pada sang bapak minta dibelikan sepeda. Mengingat jarak dari sekolah cukup jauh membuat kaki Anissa bengkak dan melepuh. Sutoyo makin pusing ketika Wati juga mengeluh tentang uang SPP yang belum terbayar berbulan-bulan. Ia pun menatap sekantong kresek berisi beras yang dibawa dengan nanar. Bahkan untuk makan sehari-hari pun sangat sulit. Tak terasa 3 gelas kopi yang tadinya penuh sekarang tinggal separuh. Kami masih serius mendengarkan cerita Bu Wati. Bu, dek wingi balik sekolah, Wati ketemu mbak-mbak neng alas. Lagi pisan kue ketemu, sinten je bu? Dalam artinya bu, kemarin sepulang sekolah Wati ketemu mbak-mbak di tengah alas. Baru sekali Wati ketemu, siapa ya bu? Tanya Wati juga penasaran. Coba takon bapak nduk, masalah ibu nggak roh, seperti bapakmu kenal. Dalam artinya, coba nanti tanya bapak nduk, masalahnya ibu juga nggak tahu, siapa tahu bapakmu ngerti. Wati pun segera menanyakan hal itu kepada bapaknya. Mbak-mbak rambut dawa nduk, mbak-mbak rambutnya panjang nduk. Sutoyo mengernyitkan kening
Dia sepertinya paham dengan pertanyaan anaknya, namun ia urung untuk memberi jawaban karena tidak mau anaknya tahu lebih. Iya pak, bapak tahu. Wes gak usah dipikirin. Sekarang ganti baju terus bantuin ibumu ngangkat jemuran. Sudah mendung ini. Tak lama hujan turun setelah Wati selesai menyelesaikan tugasnya. Semakin deras seperti rasanya penasaran yang menganyut di pikiran Wati. Siapa sebenarnya perempuan itu? Wati terus bertanya-tanya. Keesokan harinya, Sutoyo pergi menemui kerabatnya Slamet. Dia menyampaikan keluh kesahnya dan berulang kali ditolak saat hendak berhutang, termasuk kerabatnya yang tinggal di desa sebelah. Slamet sangat mengerti dengan apa yang dirasakan Sutoyo, sebab keadaan ekonomi Slamet juga tak jauh berbeda. Istri mengeluh setiap hari hingga anak merengek menangis untuk menjadi hal yang lumrah. Tak jarang, hal itu membuat mereka jarang berada di rumah. Jangankan untuk membayar SPP anaknya, untuk makan sehari-hari saja mereka sudah susah. Beras yang mahal membuat mereka jarang makan nasi. Selain menceritakan kesulitan ekonomi yang dialaminya, dia juga menceritakan kejadian janggal yang dialaminya pada Slamet. Setelah berbincang cukup lama, mereka pun sepakat untuk melakukan tirakat puasa putih dengan maksud mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Mereka pun melakukan puasa putih selama 40 hari. Selama itu pula mereka tidak makan apapun selain nasi putih dan minum air putih saja. Tak hanya itu, mereka juga selalu tidur di atas jam 12 malam. Orang tua zaman dulu sering begitu mas, kalau ada sesuatu menurutnya bikin penasaran, pasti akan melakukan tirakat. Ya tujuannya itu tadi, mengungkap sesuatu, lanjut Bu Wati. Aroma semerbak sembojo kembali tercium. Wati sudah hafal ini bau siapa. Meski sudah menemuinya di mimpi beberapa kali, namun Wati tetap was-was. Ia menyadari namun mengapa terjadi berulang kali. Wati hanya perlu menunggu kemunculannya karena sudah merasakan kehadirannya. Rambutnya dikuncir membuat lehernya tampak jenjang dan indah. Namun Wati kian resah, senyumnya menawan tapi bagi Wati terasa menakutkan. Begitu ramah dan mempesona, namun Wati tahu jika dia bukanlah manusia. Aku Sumiati, saya juga tahu bapakmu Sutoyo. Begitu kata Bu Wati ketika dirinya mengingat-ingat kembali memori yang sudah puluhan tahun terjadi. Wati bisa mendengar namun tak bisa menjawab. Dia juga sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pasti sama seperti sebelumnya, namun Wati belum paham akan isyarat mimpi itu. Ia tak pernah berani menceritakan apa yang sebenarnya, apalagi kepada orang tuanya. Pak, sekarang kenapa rasanya berbeda ya suasana di rumah? Sutoyo hanya menoleh sebentar, memastikan jika yang bicara itu adalah Wati. Setelah ia kembali mengisap rokok dan menghembuskan asapnya ke udara, dia pun menjawab, beda gimana? Bapak tidak merasakan apa-apa, jawab Sutoyo. Iya pak, rasanya seperti ada yang menguasai rumah kita, jelas Wati bernada penasaran. Itu hanya perasaanmu saja, Nduk. Sudah, jangan dipikirkan, tanda Sutoyo setelah duduk di sebelah Wati. Wati pun hanya diam, dia tidak berani membantah bapaknya. Meski dia yakin ada yang tidak beres di rumahnya selama 1 bulan ini. Dia pun berlalu memilih pergi membantu ibunya yang hendak pergi mencari kayu bakar di hutan. Wati sendiri sudah tidak asing dengan hal gaib. Dia memang sensitif dan dapat merasakan keberadaan mereka sejak SD. Dia pun cukup tenang menghadapinya, hanya saja kepekaannya semakin terasa seiring dengan berjalannya waktu. Dia sering diganggu makhluk tak kasat mata akhir-akhir ini. Tak hanya melalui mimpi, penampakan sosok-sosok menyeramkan itu pun kerap terjadi di sela-sela kegiatannya. Bahkan ketika kami sedang mendengarkan Bu Wati bercerita, tak luput dari gangguan tersebut. Meski demikian, dia tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya. Sebelumnya ia selalu bercerita kepada kakeknya tentang hal-hal aneh yang dialaminya. Kakek merupakan satu-satunya orang yang menyadari keistimewaan Wati tersebut. Kakek selalu berpesan jika lebih baik Wati tidak menceritakan keberadaan makhluk-makhluk tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Namun sayang kini kakek Wati sudah lama tiada. Kakek telah meninggal sebelum ada peristiwa sinting ini. Sehingga kini Wati hanya memendam itu sendiri, dia bersikap acuh seakan tidak dapat melihat mereka. Padahal Wati ingin berteriak setiap kali melihat sosok-sosok yang menakutkan itu. Sore itu Sutoyo berjalan kaki, dia pergi menuju hutan seorang diri. Tak lebih dari 1 jam lalu berhenti di depan sebuah pohon. Pohon yang besar dan rindang.
Pohon itu berbeda dengan pohon lain di sekitarnya. Terdapat lubang lumayan besar di tengahnya. Dia pun mengelilingi pohon tersebut sebelum mengeluarkan isi kantong plastik yang dipegangnya sejak tadi. Dia mengeluarkan segenggam bunga berwarna-warni yang jumlahnya cukup banyak, lalu menyebarkannya ke tanah seakan memagari pohon tersebut. Tiba-tiba tercium aroma kembang sembojo sebelum sosok perempuan cantik itu muncul. Aku Sumiati, aku wes suwe tresno marang awakmu mas. Dalam artinya, saya Sumiati, saya sudah lama menyukai kamu mas. Ucap perempuan cantik yang berdiri tepat di belakang Sutoyo. Dia pun mengundang Sutoyo untuk datang dan masuk ke rumahnya. Saat pintu terbuka, dirinya begitu takjub melihat kekayaan yang ada di dalam rumah tersebut. Semua perabot yang ada di kediamannya terbuat dari emas. Kalau waktu itu belum terlambat, ada jeda sejenak, pandangannya beralih menatap jauh keluar. Mungkin Bapak masih bisa selamat, sambung Bu Wati. Sembari menghembuskan nafasnya, terlihat seperti menahan kesedihan, sangat jelas dari raut wajahnya. Setelah berkeliling melihat isi rumah Sumiati, Sutoyo hendak berpamitan, namun Sumi menahannya agar tinggal lebih lama. Siapapun tidak akan mampu menolak tawarannya. Begitu pula Sutoyo, kecantikannya tidak dapat dipungkiri. Paras yang begitu elok, tubuhnya yang molek, hingga tutur katanya begitu mempesona. Namun yang mengejutkan, Sumi terang-terangan meminta untuk dinikahinya. Begitu terkejutnya hingga Sutoyo pun terdiam. Meski dia memiliki hasrat, namun Sutoyo tak sampai hati. Dia masih ingat dengan anak istrinya, terbayang kondisi rumahnya yang reot, hutang yang menumpuk, anak istrinya yang sering kelaparan membuatnya teriris. Seakan dapat membaca pikiran Sutoyo, Sumi berjanji akan memberikan semua harta yang dimilikinya kepada Sutoyo. Dia pun menjamin kehidupan Sutoyo akan kaya raya, tidak akan kekurangan satu barang pun asal mau menikahinya. Tawaran yang begitu menggiurkan membuat Sutoyo terhanyut dalam pikirannya. Ia menyadari jika selama ini dia telah menyelet keluarganya hidup dalam lingkaran kemiskinan. Namun, apakah kemiskinannya ini akan terus dia wariskan kepada anak cucunya? Tidak dalam batin Sutoyo. Tapi hal yang sungguh-sesungguhnya dirinya belum ketahui adalah keputusannya untuk menikahi Sumiati menjadi malapetaka untuk keluarga kecilnya. Pagi sekali setelah Sutoyo mengantar Wati sekolah, dia seperti tergesa-gesa. Wati tahu betul jika bapaknya pagi itu sedikit berbeda. Di sebuah pasar, Sutoyo kesana kemari melihat kambing yang dijajakan para pedagang. Namun dari puluhan kambing itu, semuanya tidak ada satupun yang sesuai dengan apa yang dicarinya. Kok warnanya nggak ada yang hitam ya? Dalam gumamnya. Tak mendapatkan apa yang dicarinya, Sutoyo pun memutuskan pulang ke rumah. Baru saja merebahkan tubuhnya terdengar suara pintu diketuk. Rupanya ada seorang pria datang bertamu ke rumahnya. Anehnya pertama kali Sutoyo bertemu dengannya. Dia belum pernah menjumpai pria ini di kampungnya. Meski demikian, Sutoyo tetap menyambutnya dengan ramah. Hingga di tengah perbincangan mereka, membicarakan tentang satu hal. Sesuatu yang tak lain adalah kambing yang sedang Sutoyo cari. Sampean kalau mencari kambing hitam, sampean jalan saja ke sana. Ada orang yang jual kambing di sana. Rumah satu-satunya berpagar kayu, lontar pria asing tersebut. Tak lama setelah pria itu berpamitan, Sutoyo pun mengayuh sepedanya pergi ke arah utara, seperti yang dikatakan tamunya tadi. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, tak tampak ada yang berjualan kambing. Cukup jauh Sutoyo mengayuh sepedanya, ia sudah melewati sekitar 3 desa, hingga akhirnya di desa yang paling ujung, Sutoyo melihat ada sebuah gubuk tak terlalu besar dengan pagar kayu mengelilinginya. Tepat di halaman yang biasa dimasuki 3 mobil sekaligus, Sutoyo bisa melihat dengan jelas ada belasan kambing dengan salah satunya berwarna kontras dengan yang lain. Dia melihat ada seorang kambing yang cukup besar, kambing itu memiliki warna sesuai dengan yang diinginkannya. Wedus ireng dalam gumam Sutoyo. Dia pun memelankan laju sepedanya dan menghampiri gubuk tersebut. Mas, kambingnya ini dijual boten, tanya Sutoyo setelah si pemilik kambing keluar dari gubuknya. Iya pak, sampean mau beli berapa ekor? Jawab lelaki tersebut. Siji wae mas, yang besar itu, ucap Sutoyo sambil menunjuk kambing tersebut. Namun Sutoyo tidak langsung membayar harga kambing itu, dia tidak membawa uang sepeser pun.
Sutoyo hanya berjanji akan membayar kambing itu minggu depan. Anehnya lelaki itu mengiyakan untuk membawanya begitu saja. Kambing ini mau tak sembeli 2 hari lagi, Bu. Untuk acara syukuran sampean masak ya, ucap Sutoyo kepada istrinya. Dia mengatakan jika dirinya akan mendapatkan rezeki besar sehingga hal itu perlu disyukuri. Istrinya pun sumringah mendengar hal itu. Dia pun segera pergi ke rumah tetangga untuk meminta bantuan. Sontak kedua putrinya yang juga mendengar pun berlari menghampiri bapaknya. Dok, kamu ingin apa? Nanti bapak belikan, kata Sutoyo kepada Anissa putri bungsunya. Anissa pun sudah membayangkan ingin membeli pakaian yang bagus. Dia juga ingin beli sepatu, tas, dan seragam sekolah karena selama ini seragamnya paling kusam di kelas. Dia juga ingin dibelikan berbagai makanan lezat. Dia begitu gembira hari itu dan tidak sabar dengan janji bapaknya. Ini beneran, Pak. Wati tidak minta apa-apa. Wati hanya minta bapak lunasi SPP Wati, kata Wati. Terbesit pikiran aneh yang menglanyut di pikiran Wati karena tiba-tiba bapaknya mau mengadakan acara besar, tapi dia tidak berpikir positif. Dia tetap berpikir positif. Semoga saja bapaknya memang mendapatkan rezeki yang banyak dan bisa memenuhi kebutuhannya. Wati malu, Pak. Berulang kali ditanya guru di sekolah, disuruh melunasi SPP lanjutnya. Iya, Dok, nanti bapak lunasi SPP-mu di sekolah, jawab Sutoyo lantas memeluk kedua putrinya. Tak sadar air matanya menetes, ia cukup terpukul dengan mendengar jawaban Wati. Dia juga berjanji akan membangun rumah yang layak untuk mereka. Selama ini mereka belum memiliki kamar mandi dan WC. Sehingga mereka harus menumpang mandi di sumur tetangga setiap hari. Dia juga ingin membeli beberapa lemari agar pakaian mereka tidak lagi disimpan di dalam kardus. Malam semakin larut, namun Lastri dan tetangganya masih sibuk di dapur. Mereka mempersiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging kambing untuk besok. Sedangkan Sutoyo masih berada di teras, sedang minum kopi bersama tetangganya, sementara adiknya berada di atas ranjang. Sudah terlelap sejak tadi. Sementara itu, Wati merasa tak asing dengan tempat sekarang ia berdiri. Dia tengah berada di tengah hutan. Hutan yang tidak asing, hutan yang sering dilewatinya. Ya, ini hutan saat pertama kali dia bertemu perempuan cantik itu, yaitu Sumiati. Dia pun berjalan masuk ke hutan, semakin dalam dia masuk, semakin gelap. Hingga dia melihat cahaya, dia pun mengikutinya. Di sana dia melihat rumah bak istana dengan memiliki pagar menjulang tinggi. Setibanya di depan pintu, hawa mendadak berubah menjadi lebih dingin. Ia merasa ada yang tidak beres di dalam rumah ini. 2 kali ketukan tak ada jawaban, namun ketika hendak mengetuk untuk ketiga kalinya, pintu terbuka dengan sendirinya. Wati pun masuk ke dalam rumah. Semerbak aroma masakan memaksa indera penciuman Wati untuk masuk lebih dalam. Manakala baru kali ini dirinya mencium aroma sangat enak dibanding di rumahnya sendiri. Wati belum bisa menebak nama masakan ini, yang membuat rasa penasarannya lebih besar ketimbang rasa takutnya. Tak lebih dari 10 meter, dirinya melangkah setelah melewati lorong terang dengan di kanan kiri pintu tertutup. Indera penciumannya memaksa lagi untuk memasuki ruangan dengan pintu terbuka. Di sana, tepatnya di ruangan seperti dapur, dengan beberapa perabot yang lengkap, Wati melihat dengan mata kepalanya sendiri. Hal yang sangat mengerikan terjadi benar-benar jelas di matanya. Di ruangan itu dia melihat ibu dan adiknya ada di sana, namun bukan itu yang membuatnya ngeri. Tapi apa yang sedang dilakukan oleh mereka berdua? Wati melihat ibunya sedang memasak. Anehnya, dia tidak menggunakan peralatan masak pada umumnya. Ibu Wati menggunakan tangannya sendiri untuk mengaduk makanan yang sedang mendidih tersebut. Wati berteriak memperingatkan ibunya, namun sepertinya tidak mendengarkan. Hal yang tak kalah sinting juga dilakukan oleh adiknya. Dia tertelentang di atas meja makan. Dia meringis menahan sakit, menahan tajamnya pisau yang mengiris bahan makanan tepat di perut hingga wajahnya. Wati berteriak kembali untuk memperingatkan adiknya berhenti melakukan hal gila tersebut, namun sama, tak ada jawaban. Wati tak sanggup melihat hal itu. Dia hanya bisa menangis histeris, tak berhenti di situ saja. Wati yang histeris melihat ibu dan adiknya tidak menyadari jika bapaknya juga melakukan hal yang tak kalah gila. Di ruangan berbeda, tepatnya di ruangan pintu tertutup dengan lampu menyala, terlihat dari pantulan cahaya dari lubang udara. Wati mendengar ada suara geraman seorang lelaki. Wati tahu betul dengan suara itu, suara milik bapaknya. Perlahan Wati membuka pintu tak terkunci tersebut. Di sana, tepatnya di atas ranjang kasur bertepi kain putih transparan, Wati melihat bapaknya sedang melakukan gerakan maju mundur dengan seekor kambing hitam yang sesekali mengembik ketika ada tekanan.
Detik itu juga tubuh Wati terasa lemah tak berulang. Ia roboh tersipu di ambang pintu, seakan tak percaya melihat kejadian sinting itu. Sejenak Wati terdiam dalam tangis terisak, jiwanya seolah-olah kosong, sekosong pikirannya. Namun tak lama saat matanya kembali menatap nyata tubuh bapaknya yang sudah membiru dan sedikit menebar bau busuk, jerita melengking keluar dari tenggorokannya. Wati pun terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuhnya. Dia baru saja tersadar dari mimpi buruknya. Namun kali ini mimpinya berbeda. Ia melihat hal yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia ingin sekali menceritakan hal itu kepada bapaknya, namun bapaknya masih sibuk berbincang dengan tetangga. Wati pun mengurungkan niatnya. Dia mencari ibu, tapi ibunya juga masih sibuk memasak. Akhirnya Wati berniat menunaikan sholat Isya yang tertunda, berharap dirinya bisa lebih tenang. Sementara itu, setelah Sutoyo selesai berbincang dengan teman dan kerabatnya, tiba-tiba terlihat dari kejauhan ada seorang tengah berlari ke arah Sutoyo berdiri dengan nafas yang terengah-engah. Laki itu berhenti sejenak mengatur nafasnya. "Kenapa, Matt? Kok lari-lari?" tanya Sutoyo setelah tahu yang datang ternyata Selamat. "Ojo diteruske, batalne kabeh. Ojo percaya karo wedokan kae." Yang artinya jangan diteruskan, batalkan ini semua. Kamu jangan percaya dengan perempuan itu, bentak Selamat. "Tenang Mat, bicara yang jelas ono apa?" ucap Sutoyo. "Dan kowe arep ngawini demit wedok kae, wedhus ireng sing dadi maharnya. Wis ojo mbok teruske." Dalam artinya, jangan gila, kamu kawin dengan perempuan itu, wedhus ireng itu maharnya. Jangan diteruskan, jawab Selamat yang terus mencoba untuk menyadarkan Sutoyo. "Iku urusanku, kowe ojo ikut campur," teriak Sutoyo yang kemudian melayangkan boga mentah ke wajah Selamat dengan kepalan tangannya. Selamat yang tersulut emosi pun menendang perut dan menghantam punggung Sutoyo. Perkelahian dua sahabat itu berlangsung sengit, namun karena Selamat kalah kekarnya dengan Sutoyo, ia tumbang dan ambruk. Sutoyo yang masih berdiri pun lalu masuk rumah mengambil parang yang sudah diasahnya kemarin. "Ora perlu ngurusi uripku, minggat kowe. Apa perlu tak golek gulumu? Tidak usah mengurusi hidupku. Pergi kamu jika tidak akan kupotong lehermu," ancam Sutoyo sambil mengacungkan parang di hadapan Selamat. "Goblok kowe, bakal nyesel ora gelem manut aku. Mesrakno anak bojomu sik bakal nanggung akibat gorohmu. Pedes, goblok, kamu akan menyesal tidak mendengar ucapanku. Kasihan anak istrimu yang menanggung akibat kebodohanmu, brengsek," maki si Selamat. Dia pun berjalan gontai meninggalkan Sutoyo yang masih berdiri dengan parangnya. Meski wajahnya bonyok dan kakinya pincang, namun Selamat tidak terlihat menyesal. Dia pun merogoh saku celananya, dia membeli korek lalu menyalakan rokoknya. Dia menyesap dalam-dalam lalu menghembuskannya ke udara. Selamat meringis menahan sakit dan tersenyum sinis. "Goblok, dikira itu semua gratis. 2 nyawa akan jadi tumbal," umpatnya. Sutoyo masih kesal lantaran ulah Selamat. Dia pun kembali masuk rumah dan menutup pintunya. Dia pergi ke dapur lalu mengasah parangnya. Semakin tajam parang itu, setajam keinginannya untuk lepas dari jeratan kemiskinan yang membelenggu sejak kecil. Dia tidak ingin mewarisi kemiskinan ini ke anak cucunya. Mereka harus hidup layak dan berkecukupan. "Cukup aku saja yang menderita, anak cucuku jangan," dalam batin Sutoyo. Di sisi lain, Wati yang melihat kejadian itu tampak membias. Tubuhnya gemetar hebat manakala kalimat yang dilontarkan Pak D Selamat sesuai dengan gambaran mimpi Wati. Seperti halnya pagi itu, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Sutoyo pun keinginannya untuk berjalan ke belakang rumah. Tak ada apapun saat ia sampai di sana. Hanya seekor kambing hitam terikat di pohon dan hamparan lahan kosong miliknya yang berbatasan langsung dengan hutan jati. Suara serangga dan alam menjadi teman bagi Sutoyo sebelum satu sosok perempuan cantik datang dari balik gelapnya hutan jati menghampiri dirinya. Ada kesan berbeda dari raut wajah Sutoyo ketika dia melihat sosok perempuan cantik berjalan sendirian. Apalagi Sutoyo sudah tahu siapa pemilik wajah cantik dengan tubuh molek tersebut, yaitu Sumiati. "Mas, sampun siap?" Tak ada jawaban. Sutoyo hanya diam menatapnya sebelum dua gerakan anggukannya kepalanya memberi isyarat. "Ojo lali Mas, aduse wedhus iki nggo kembang sadurunge mbok beleh. Jangan lupa Mas, mandikan kambing itu dengan bunga 7 rupa sebelum kamu sembelih." Satu kalimat perintah sangat jelas terdengar di telinga Sutoyo sebelum sosok Sumiati menghilang, meninggalkan bebauan kembang sembojo yang begitu menusuk hidung.
Malam itu, setelah yakin istri dan anaknya sudah terlelap tidur, Sutoyo begitu antusias dan bersemangat mengindahkan perintah Sumiati demi terkabul hajatnya. Entah berapa lama Sutoyo terhanyut arus khayalannya sendiri, hingga tiba-tiba ia bangkit dan beranjak menuju halaman belakang dengan tangan kanan menenteng parang tajam yang sudah ia asah sebelumnya. Namun langkahnya seketika terhenti manakala pintu belakang yang mengarah ke halaman baru saja terbuka. Matanya menangkap satu sosok yang berdiri di depan pintu dalam posisi membelakangi. Sutoyo tersenyum sembari menatap lekat dari ujung kaki hingga ujung rambut Sumiati. Sebentar kemudian Sutoyo berjalan keluar, tapi berdiri tepat di samping Sumiati sebelum satu kalimat memberi isyarat Sutoyo. Mas, setelah ini kamu akan menjadi orang kaya. Monggo mas, lakukan sekarang. Tanpa tending aling-aling, Sutoyo segera mengunuskan parangnya tepat ke leher si kambing. Namun anehnya kambing itu menurut tanpa memberontak. Satu suara kembikan terakhir menandakan hidupnya berakhir untuk selamanya. Kemudian Sutoyo menguliti kambing dan memotong dagingnya sedemikian rupa. Entah apa yang dilakukan Sutoyo malam itu, yang pasti Wati tak sengaja melihat bapaknya berjalan ke halaman belakang. Pagi itu, Lastri masih sibuk dengan para tetangga di dapur, memasak gulai kambing yang nantinya untuk syukuran. Sementara Sutoyo masih terlihat terbaring di tempat tidur miliknya, tanpa wajahnya berkeringat. Sutoyo bermimpi sesuatu. Mimpi yang memberikan satu isyarat buruk, namun dia belum mengerti bahwasanya di sana tempatnya di dapur rumah miliknya. Sutoyo mendadak terkejut, dia melihat dua tungku memanjang dengan api yang menyala-nyala. Sedangkan di bagian atasnya dia melihat tanda yang dia sendiri tidak mengerti berwarna merah. Sutoyo pun terbangun, dia memandang sekeliling, ternyata hari sudah siang. Terlihat dari pantulan cahaya matahari yang menembus di sela-sela lubang genteng miliknya. Segera Sutoyo beranjak dan membersihkan tubuhnya karena sebentar lagi acara syukuran akan segera memulai. Wati baru menyadari sesuatu. Aroma masakan ini tidak asing baginya karena dia pernah mencium sebelumnya. Wati mencari aroma itu yang ternyata berasal dari pawon miliknya. Di sana ada ibu dan para tetangga yang sedang sibuk memasak dan menyiapkan segala sesuatu yang dengan sangat gembira. Tak terasa acara pun selesai. Mereka sangat menikmati dan terlihat dari raut wajah beberapa warga yang datang memancarkan senyum mengembang. 5 atau 6 bulan kalau nggak salah mas, bapak mulai membangun rumah waktu itu. Terus mulai dari situ kebutuhan semuanya bisa tercukupi. Dulu saya mikirnya mungkin bapak sudah mendapatkan pekerjaan yang tepat, makanya bisa seperti itu. Tapi jarang pula mas. Ibu juga mendadak kayak kosong pikirannya, sering diam di kamar, sholat pun jadi jarang. Jelas Bu Wati yang ketika itu bersamaan dengan azan Isya berkumandang. Beliau izin sejenak untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Lembur mas, tanya Lastri melihat Sutoyo yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Sutoyo akan langsung menyambut ucapan istrinya, tapi kali ini Sutoyo hanya diam di depan pintu tak menjawab, seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lidahnya. Mas, lagi, kali ini lebih keras dan tegas suara Lastri membuat Sutoyo sebentar tersadar dan tergagap. Meski kaki Sutoyo akhirnya mengayun masuk ke kamar, tapi dari wajahnya masih menyiratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Lastri, raut semakin mengurat, rasa heran seperti menahan sesuatu. Mas, sampean kok wangi kembang? Tanya Lastri, penasaran dengan bau yang kini seperti menempel di badan suaminya. Kembang? Kembang opo? Jawab Sutoyo dengan nada yang sedikit meninggi dan berganti melempar pertanyaan. Lastri terdiam, ia sadar jika sampai ia teruskan bakal menjadi sebuah perdebatan. Sebab bau wangi yang tercium oleh hidung Lastri adalah bau wangi kembang sembojo. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Lastri, sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuh dan beristirahat setelah selesai mengurus suaminya. Satu hal yang baru-baru ini menjadi kebiasaan Lastri, ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari, seperti juga malam itu. Lastri terjaga dari mimpinya. Sebentar, Lastri mengumpulkan kesadarannya, kemudian melirik ke arah Sutoyo yang masih pulas terpejam di sampingnya. Lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding tertempel di atas pintu kamar.
Pukul 1 dini hari, Lastri melihat waktu saat itu. Tak jauh beda dengan waktu saat dirinya terbangun di malam sebelumnya. Namun entah mengapa malam itu ia seperti enggan turun dari ranjang. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar. Tapi demi hajat yang tak tertahan lagi, Astri terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Lastri saat itu, hanya suara serangga kecil dari luar yang terdengar, menemani akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan ia temukan. Lastri terkejut, kaget, dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang sudah terbuka lebar. Matanya spontan mengedar ke sekeliling dapur dan ruang makan, mencari sesuatu yang dirasa janggal. Akan tetapi, setelah beberapa saat Lastri mencari, tak menemukan tanda-tanda apapun. Ia melangkah mendekati pintu berniat menutupnya kembali. Namun baru saja tangannya menyentuh gagang kayu yang menempel di pintu, sapuan angin bersamaan dengan bau wangi sembojo dan perengus kambing menerpah tubuh dan wajahnya. Seketika Lastri terperajat. Merinding mengingat bau wangi itu sedari malam sepulang suaminya sudah mengganjal pikirannya. Cepat tangan Lastri menarik gagang pintu dengan kuat, mencoba menutup kembali dan menghindar tiupan angin yang membawa kedua bau itu. Tapi sayang, sekuat tenaga ia keluarkan berusaha dan mencoba berkali-kali, daun pintu itu tak sedikit pun bergeser, seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Lastri terdiam sebentar, bingung dan mulai tersusupi rasa takut. Sesaat berpikir, Lastri pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu itu. Lagi-lagi Lastri dibuat tercengang mendapati tak ada apapun di balik pintu itu. Bahkan tak lama daun pintu bergoyang pelan menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami. Batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Namun tak lama rasa herannya terjawab oleh suatu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Suara lirih tengah bernyanyi dari sosok wanita berpakaian serba hitam, rambut panjang sepinggang. Meski terlihat sedikit samar, tapi sosok yang berdiri di belakangnya sanggup membuat Lastri seketika gemeteran. Perlahan sosok itu menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Lastri. Memperjelas mata Lastri untuk melihat sosok itu walau berjarak cukup jauh. Tubuh Lastri seakan mati rasa setelah pandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut. Sangat jelas Lastri melihat sosok wanita itu bernyanyi, tapi sekarang bukan lagi suara nyanyiannya yang membuat Lastri tersulut mundur, melainkan dua tanduk yang berada di kepalanya dengan mata merah menyala seperti tengah menahan amarah. Sadar akan sosok itu di hadapannya bukanlah manusia, Lastri buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan. Tak memikirkan lagi pintu belakang yang masih terbuka, membiarkan tubuhnya basah keringat, sebab saat itu ia inginkan hanya segera meninggalkan tempat itu. "Mas Tangi, Mas," yang artinya "Mas bangun." Nyaris keras suara Lastri pagi itu, membangunkan Sutoyo. Masalahnya Lastri melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya, masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Sutoyo membuka mata, terdiam sembari memulihkan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang. Setelah Lastri menanyakan perihal kejadian semalam yang sampai pagi ini masih teringat jelas di memorinya, sosok wanita bertanduk yang dilihatnya di pekarangan belakang rumah. Sutoyo awalnya tampak terkejut mendengarkan cerita Lastri, namun sebentar kemudian Sutoyo bangkit dan berlalu setelah memberi penjelasan singkat kepada istrinya. "Mimpi, Bu." Selesai membersihkan tubuh serta memasukkan satu persatu sendok nasi dan lauk ke dalam perutnya, Sutoyo berangkat menjalankan kewajibannya seperti biasa. Walaupun sejenak rasa was-was dan keterkejutannya atas cerita Lastri beberapa menit yang lalu, sedangkan Lastri sudah mulai berangkat ke sekolah. Maksudnya sedangkan Wati sudah mulai berangkat ke sekolah, sementara Lastri seperti hari-hari biasa, ia hanya menghabiskan waktu di rumah dan sesekali mengawasi anak keduanya bermain bersama dengan tetangga. Terkadang ada hawa aneh yang muncul di dalam rumah barunya, lebih tepatnya di ruangan yang kini menjadi ruangan penyimpanan barang yang tak digunakan.
Lastri seperti merasa jika di dalam ruangan itu ada sesuatu yang membuatnya penasaran untuk dimasuki. Tapi setiap kali dirinya masuk dan mencari sesuatu, tak pernah menemukan apa yang dimaksud. Seperti hari itu, saat mulai surup, setelah beberapa jam ia melakukan aktivitas di dalam rumahnya. Lastri merasa bosan, tak ada tempat tujuan lain selain halaman belakang. Dirinya masih penasaran dengan sosok semalam yang dilihatnya. Lastri terus melangkah dan baru berhenti beberapa meter dari pintu dapur yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi. Mendekat ke arah sisi kanan, menatapi seekor kambing hitam yang sudah terikat di salah satu pohon. Rasa penasaran seketika menyelimuti dalam benak, sebab Lastri tahu betul jika semalam belum ada kambing tersebut. Cukup lama Lastri mengamati sambil memeriksa kambing itu, siapa tahu ada nama di badannya, tapi ternyata tidak ada. Dalam hati Lastri bertanya-tanya tentang pemilik kambing tersebut. Ia terus berpikir, mengingat-ingat kembali apa yang mungkin ini punya suaminya atau hanya titipan. Entahlah pikirnya. Hari semakin beranjak sore, paparan sinar terik mulai meredup, membuat suasana terasa sejuk dan asri di halaman belakang rumah Lastri. Melebu bu, wes surup, railo, yang artinya masuk bu sudah mau maghrib pamali, ajak Sutoyo, menyadarkan Lastri yang terdiam sejak tadi di bekarangan belakang. Sek mas, iku wedhus sopo mas? Yang dalam artinya, bentar mas, itu kambingnya siapa? Lastri balik tanya ke suaminya. Sutoyo membisu, wajahnya seketika memucat setelah Lastri baru saja menyelesaikan kalimat pendeknya. Tapi bukan itu yang membuat Sutoyo tiba-tiba terselimuti ketakutan, melainkan dari seekor kambing hitam yang sudah terikat di pohon belakang. Namun sebentar kemudian Sutoyo memberi alasan yang logis untuk istrinya agar tidak curiga. Wedusku bu, bapak sesume ternak wedus, kambingku bu, bapak besok mau ternak kambing. Sutoyo yang sudah tak sabaran kemudian mencengkeram lengan Lastri membawanya masuk ke dalam rumah meninggalkan tempat itu. Wes ayo melebu, ngobrol jero wae. Sudah ayo masuk bicara di dalam saja, ajak Sutoyo. Melangkah lebih dulu membukakan pintu. Lastri yang masih dilanda kesal dan berwajah mengkerut menuruti ajakan Sutoyo tanpa bicara. Namun sesampainya di dalam kamar, banyak pertanyaan yang meluncur deras yang ingin Lastri sampaikan. Mas aku sek kepikiran karo sik mau bengi. Enek demit sing mengkoni neng buri omah. Mas wis wiru durung. Mas aku masih kepikiran sama semalam ada setan yang merpati di belakang rumah. Mas sudah lihat belum? Setan apa bu? Rano sik jenenge setan ning buri omah iki. Setan apa bu? Gak ada namanya setan di belakang rumah ini, jawab Sutoyo sengit. Kerepmu lah mas, terserah kamu aja mas, jawab Lastri. Sejenak suasana terasa sunyi. Sutoyo yang mendengar ucapan Lastri, terlihat dia memandang wajah istrinya dengan tatapan serius, tapi tak lama senyum tawa Sutoyo meledak dibarengi gelengan kepala. Bu, weh sampean iki gur kekeselan. Sesuk bapak tak ngundang Mbok Ija, ben ngewangi resik-resik omah. Ben ibu kira raken pikiran. Bu, sudah kamu itu cuma kecapean. Besok bapak tak minta tolong Mbok Ija, suruh bantu bersih-bersih rumah biar ibu enggak banyak pikiran, ucap Sutoyo dengan sugingan senyum mencibir. Wes bapak arep amsik. Ngeli, sudah bapak mau makan dulu, lapar. Sambung Sutoyo seraya membalikan badan, melangkah dan meninggalkan Lastri sendiri di kamar. Malam itu Sutoyo terbangun lebih dini dari biasanya, sengaja mendahului Lastri yang bangun sebelum azan subuh berkumandang. Mendapati Lastri masih tertidur pulas di ranjangnya, Sutoyo kemudian bersiap, namun bukan untuk bekerja, melainkan ada satu kewajiban yang harus ia lakukan. Sekitar 30 menit Sutoyo berkendara menebus gelapnya alas jati tanpa berpapasan dengan siapapun. Tak lama kemudian ia berhenti tepat di pinggir jalan depan sebuah rumah berpagar tinggi menjulang berhalaman luas yang sebelumnya dirinya pernah lewati setiap berangkat bekerja. Namun dengan bangunan bergaya klasik dan sedikit termotif pada bagian teras depan terlihat tak asing bagi Sutoyo. Memikirkan hal itu, kesedihan mengurat jelas di wajah gelapnya. Namun sekejap berubah, tatapannya menjadi tajam.
nyalang memerah menandakan letupan amarah yang sekian lama tertumpuk di benaknya. Sedelok meneh aku jadi wong rugi. Sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya. Gumam Sutoyo penuh ambisi sebelum kembali menaiki kendaraannya dan meninggalkan bangunan mewah itu. Sudoyo sedikit mempercepat laju kendaraannya, menyusuri jalanan tanah alas jati, namun kali ini ia terlihat seperti tergesa dan terburu dengan waktu. Hingga tak berapa lama, akhirnya Sutoyo sampai di tempat yang ia tuju. Tempat di mana bakal mengawasi dari rangkaian kengerian dan kesadisan yang terlahir dari ambisinya sendiri untuk menjadi seorang orang kaya. Yang sebelumnya dirinya belum ketahui jika ia akan kehilangan anak dan istrinya. Ia terus mengayunkan kakinya menuju halaman belakang, melewati sisi kiri rumah yang terbatas dengan jalan lain. Sutoyo baru menghentikan langkah ketika kakinya tepat berdiri di ambang pintu. Ia tahu dan sangat hafal jika hanya pintu belakang yang langsung menuju ruangan itu. Hening dan gelap suasana di dalam rumah yang Sutoyo pernah masuki sebelumnya. Kesan seram dalam rumah itu sangat kentara di waktu malam tanpa penerangan. Namun itu tak membuat jiwa Sutoyo terguncang. Dalam pikirnya saat itu hanya ingin segera menyelesaikan salah satu ritual persekutuannya agar dirinya bisa segera menjadi orang kaya. Di tempat itu Sutoyo mulai mengeluarkan bungkusan yang ia bawa sedari rumah. Ia memeriksa satu persatu untuk memastikan. Sebentar Sutoyo menghidupkan 3 buah lilin yang ia bawa, menjadikan ruangan seperti sebuah kamar sedikit terang. Ia kemudian duduk bersila menghadap satu cawan berukuran sedang dan sebuah tungku. Kepulan asap seketika menyebar yang berasal dari dupa yang ia bakar dan ia letakkan di dalam tungku. Tak lama bau menyengat aroma dupa itu berbaur dengan wangi bunga 7 warna yang Sutoyo tabur di atas cawan. Sutoyo sejenak menunduk, memejamkan mata seraya bergumam lirih membaca kalimat-kalimat yang sebelumnya diajarkan Sumiati. Gemuruh deru angin menjadi sebuah tanda, juga menjadi akhir Sutoyo menghafalkan sebuah mantra. Setelahnya Sutoyo pun segera membuka mata menatap tajam pada kepulan asap dupa sebelum mengedar ke sekeliling. Tepat saat itu mata Sutoyo mendapati sosok telah berada di ruangan itu. Ia sebentar terperanjat kaget melihat apa yang telah ia lakukan. Mampu mengundang sosok-sosok menakutkan yang selama ini belum pernah dirinya lihat. Tepatnya di sudut ruangan, sosok perempuan berwajah hancur, matanya merah dengan 2 tanduk seperti tanduk kambing dewasa, berdiri tengah menatapi dengan tajam. Perasaan ngeri itu bukan karena Sutoyo takut dengan bentuknya, melainkan dengan wajahnya yang sepertinya tak asing dan sangat dirinya kenal, wajah Sumiati. Mas, awakmu wes siap? Mas, apa kamu sudah siap? Sutoyo tersentak, ia mengedahkan wajahnya ke atas sebentar setelah mendengar pertanyaan berwujud di hadapannya. Nji kula sampun siap, saya sudah siap, sahut Sutoyo yang sadar bila itu suara Sumiati. Tergesa-gesa Sutoyo meraih secaruk bunga di atas cawan, menaburkannya melingkar seperti memagari. Setelah sosok menyeramkan Sumiati masuk ke dalamnya, sesaat setelahnya kain hitam transparan kini menutupi kepala Sutoyo dan Sumiati. Kemudian tampak tangan Sumiati memetik satu kembang kantil yang sedari tadi menjadi penghias kepalanya, menyuapkan ke dalam mulut Sutoyo dan mengunyahnya. Sebentar kembali ia memejamkan matanya dan tak lama kunyahan itu tersembur dari mulutnya. Hal itu langsung membuat suasana lagi-lagi bergemuruh, memunculkan hawa panas serta aroma berengus menyengat. Menyambut kemunculan dari sosok wanita bergaun hitam lusuh, bertanduk menjulang dengan juntayan rambut acak-acakan, yang tepat bersimpu di hadapan Sutoyo sembari melontarkan 2 mata merah kepadanya. Setelah ritual malam itu, kehidupan Sutoyo kembali seperti semula. Namun beberapa bulan berikutnya, sedikit demi sedikit, rumah yang sebelumnya belum sepenuhnya rampung, kini bagaikan tersulap. Bagaimana tidak, rumah tembok berhalaman luas dengan bangunan gaya klasik dan sedikit termotif pada bagian teras depan, terlihat beberapa ukiran pada gawangan pintu dan jendela, membuat siapa saja yang melihatnya akan terpesona. Seperti halnya pagi itu, suasana pedesaan yang masih sedikit gelap dan berhawa dingin tak menghalangi niat Sutoyo untuk menembusnya. Setibanya ia di pasar hewan, Sutoyo melihat suasana sudah begitu riuh ramai. Ia pun segera memilih beberapa pasangan kambing hitam yang sesuai dengan perintah Sumiati. Hari itu adalah hari pertama Sutoyo menjadi orang kaya dan juragan kambing di kampungnya. Dan dia mulai seketika tenggelamnya matahari.
Sutoyo merasakan keanehan yang terjadi. Rasa heran juga tak luput dari benak Lastri dan Wati. Mereka yang merasa baru kemarin selesai membangun rumah, tiba-tiba melihat Sutoyo pulang dengan membawa beberapa pasang kambing. Mas kok toko dus ake banget, duit sekondi mas. Mas kok beli kambing banyak banget, uang dari mana mas? Tanya Lastri mencoba memastikan. Lah aku wis jadi uang sugih bu, duitku wis ake, aku saiki juragan. Lah aku sudah menjadi kaya bu, uangku sudah banyak, sekarang aku juragan, jawab Sutoyo sedikit ketus. Mendengar jawaban suaminya yang tak seperti biasanya, Lastri hanya diam. Ia memang merasa betul bila akhir ini mendapati perubahan yang sangat kentara pada diri suaminya. Begitupun dengan Wati yang sudah merasakan hal yang sama. Ya wes, bapak Arab ngaso. Ya sudah bapak mau istirahat. Pamit Sutoyo yang kemudian meninggalkan mereka berdua di luar. Selepas kepergian Sutoyo ke dalam, Lastri dan Wati duduk diam di ruang tamu. Tampaknya mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Hal itu berlangsung hingga beberapa menit lamanya dan baru tercairkan saat Sutoyo memanggil nama Lastri dari dalam kamar. Ini opo mas, kok ndulnya koyok ngono? Ada apa mas, kok lihatnya seperti itu? Tanya Lastri, menyadari bila sang suami tengah menatap dirinya dengan sorot berbeda. Namun ketika Sutoyo ingin menyahut, saat itu terdahului satu teriakan melengking dari kamar anaknya. Kesendirian Wati sedikit terganggu kala suara langkah kaki mengusik rongga telinganya saat itu. Wati masih berpikir positif. Ia menyangka jika langkah kaki itu adalah langkah kaki bapak atau ibunya. Namun tak lama firasatnya berubah, mendapati derap langkah semakin ramai seperti berlari mengitari di luar rumah. Ketegangan seketika menyeruak dalam diri Wati. Ketika dengan jelas telinganya menangkap langkah-langkah itu berhenti tepat di sisi jendela sebelah kamarnya. Rasa takut mulai menelusup benak Wati, tapi entah mengapa kakinya bergerak untuk mendekati jendela kaca tertutup gorden itu, mengabaikan degup jantungnya yang sudah tak beraturan. Sedikit demi sedikit kain gorden mulai tersingkap dari tangan Wati. Kilatan cahaya lampu yang tergantung di sudut teras depan menambah jelas penglihatan Wati. Menatapi dari dalam puluhan kambing hitam berdiri berjejer di luar dengan sorot mata menembus kaca. Tapi ada satu sosok yang berbeda yang membuat Wati semakin terguncang jiwanya. Sosok perempuan yang sama dilihat ibunya malam itu, sedang beradu pandang dengannya. Cepat dan kuat desiran darah di rasa Wati. Sebelum suatu suara jeritan melengking Wati, bersamaan dengan kembikan ngeri dari kambing-kambing bermata merah dan bertanduk. Wati pun berteriak. Tanpa pikir panjang, Lastri yang saat itu dekat dengan kamar Wati segera mengayunkan langkah kakinya, berlari menuju kamar Wati, melupakan sejenak yang tadi demi memastikan keadaan anaknya yang baru saja menjerit ketakutan. Namun hanya sampai di depan pintu kamar kaki Lastri mampu berpijak, selebihnya tubuh Lastri dingin membeku. Mendapati pemandangan tak kalah ngeri di dalam kamar, di mana tepat di atas ranjang anaknya tergolek tubuh Anissa tengah menggeliat seperti menahan sakit. Tapi bukan itu yang membuat jiwanya terguncang, melainkan beberapa sosok kambing hitam yang tak lebih dari 5 ekor berada di sebelah kanan kiri Anissa, dan satu sosok perempuan yang dilihatnya semalam sedang duduk berjongkok di atas tubuh kecil Anissa. Kengerian bukan saja dilihat Lastri dan Wati dari wujud menyeramkan mereka, namun lebih kepada yang sedang mereka lakukan. Lidah dari kelima ekor kambing hitam itu tengah menjelati tubuh Anissa, dan apa yang dilakukan sosok perempuan itu juga tak kalah ngeri, yaitu ketika satu kalimat terucap dari mulutnya membuat Lastri seketika melotot tajam tak percaya. Aku njaluk nyawane bocah iki, aku minta nyawanya anak ini, yang kemudian ditutup dengan kengkingan tawa menggema sentoro ruangan sebelum sosok itu menghilang. Lastri cepat menghampiri tubuh mungil Anissa dan menyuruh Wati untuk duduk di sandingnya. Rasa paniknya tak terbendung, lantunan doa menyambung deras keluar dari bibirnya. Namun hal itu justru membuat suara dengusan nafas Anissa semakin kencang. Mas, tolong, teriak Lastri saat suaminya sudah berdiri di ambang pintu. Sutoyo yang terpaku tersadar dengan keadaan saat itu. Akan tetapi ia bukannya mendekat ke arah mereka.
Sedang dalam pelukan Lastri, melekan ia berlari belakang ke salah satu ruang penyimpanan barang. Di sana Sutoyo sejenak berdiri mematung, menunduk kepala, menjamkan matanya sembari menggerakkan pipinya. Tak sampai 5 tarikan napas, ia kembali membuka matanya, menatap lurus ke depan, tepat pada sosok makhluk bertanduk Sumiati yang sudah berdiri di hadapannya. Mas, awakmu saya pengen urip mulyo lan sugi. Yang dalam artinya, Mas, kamu masih ingin hidup megah dan kaya, tanya Sumiati dengan wujud yang lebih mengerikan. Sutoyo mengangguk. Ia tampak tak punya keberanian untuk menjawab dengan suara. Manakala sosok yang ada di hadapannya sekarang seperti ratu dengan hiasan manik-manik melingkar di kepalanya. Dengan balutan kemben warna merah, selaras dengan tubuhnya membuat nyali Sutoyo menciut seketika. Ikhlasno nyawa anak lan bojomu, Mas. Ikhlaskan nyawa anak dan istrimu, Mas, ujar kembali sosok bertanduk Sumiati. Terjingkak, ternganga Sutoyo mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan Sumiati, namun belum sempat ia menyahut, Sumiati terlebih dahulu menghilang berganti kepulan asap kabut memudar. Sutoyo cepat-cepat membalikkan tubuh, ia segera kembali ke dalam kamar anaknya. Sesampainya Sutoyo di kamar, ia langsung melengkuh tubuh kecil Anissa yang tengah ketakutan. Sekilas wajah pucat Anissa memandang tajam ke arah Sutoyo. Ia seperti melihat ada rasa ketakutan yang lain dalam diri anaknya. Hal itu juga dirasakan oleh Lastri. Ada hal lain yang dirasakan mereka. Setelah kejadian malam itu, satu persatu peristiwa ganjil dirasa Wati. Manakala ibunya yang mendadak lebih pendiam dan acuh terhadap Wati dan Anissa, membuat tubuhnya semakin kurus dan tak terurus. Namun ada satu kejadian yang membuat Wati tak mau lagi mengingatnya, yaitu ketika Wati melihat ibunya sedang berjalan ke arah pekarangan belakang. Bahkan Wati sendiri mengaku melihat dengan mata kepalanya sendiri, ibunya berada dalam posisi berjongkok seperti sedang buang air besar di belakang rumah. Rambutnya acak-acakan tidak karuan dan tubuhnya telanjang bulat tanpa selai benang pun menutupinya. Walau saat itu gelap, tapi Wati berani memastikan bahwa masih dalam keadaan jongkok. Tangan kanannya seperti meraup sesuatu dan dari pantatnya sendiri sebelum ia memasukkan ke dalam mulutnya. Lastri kemudian mengunyah dengan lahap, menelan lalu berdiri dan menari-nari. Pagi menjelang, aktivitas sedikit berbeda terjadi di rumah Sutoyo. Ia yang biasanya hanya mengurus kambingnya kali ini tersibukkan kebutuhan kedua anaknya. Meski ada besitan rasa senang dari wajah kedua anaknya, namun pancaran mata keduanya menyiratkan rasa tak nyaman. Manakala ada aroma mengganggu indera penciumannya, bau perengus dan busuk keluar dari tubuh Sutoyo. Ibu pripun, Pak? Sampun sehat. Ibu gimana, Pak? Sudah sehat? Tanya Wati yang sudah terlanjur rindu akan sosok ibunya. Ibu isek sakit, Dok. Ibu masih sakit, jawab Sutoyo sembari menata dua piring di atas meja. Kok dereng mari-mari, Pak? Kok belum sembuh-sembuh, Pak? Sahut Anissa. Iya, Dok, makanya ibu didoakan ben cepet mari. Wes gek nik maem sek. Iya, Dok, makanya ibu didoakan biar cepat sembuh. Suruh Sutoyo kepada dua anaknya. Anissa terdiam sedangkan Wati menunduk seperti menyimpan sesuatu di balik kemurungan wajahnya. Suap demi suap dilalui oleh bocah tanpa keceriaan. Beberapa menit kemudian, keduanya bergegas melangkah ke depan yang ternyata telah ditunggu sang bapak. Sore itu kelihatan bersambung guntur gemuruh, menandakan akan turun hujan. Seketika hawa dingin menyelimuti, menyapu kulit setiap penduduk desa, tak terkecuali tubuh lemah Lestri. Dirinya yang baru saja mengawali satu penderitaan mencoba bertahan dalam kedinginan. Sampai suatu ketika kejadian nyata yang sebenarnya tidak ingin Wati lihat terjadi. Rumah gubuk yang dulu kini sudah berbeda. Dinding papan sudah berganti dengan dinding batu bata. Masing-masing sudah memiliki kamar sendiri. Halaman depan sudah berpagar. Sedangkan halaman belakang masih sama, namun sudah dipenuhi oleh kambing ternaknya. Ibu pripun, Pak? Sampun sembuh? Tanya Wati yang sudah terlanjur rindu akan sosok ibunya. Ibu injih sakit, Dok. Ibu masih sakit, jawab Sutoyo. Sembari menata dua piring di atas meja. Kok dereng mari-mari, Pak? Kok belum sembuh, Pak? Saat Anissa. Iya, Nduk, makanya ibu didoane ben cepet mari. Wes nggak dimaem sih. Iya, Nduk, makanya ibu doakan biar cepet sembuh. Ayo cepat langsung dimakan, Mak. Jawab si Sutoyo. Anissa terdiam sedangkan Wati menunduk seperti menyimpan sesuatu di balik kemurungan wajahnya.
Suap demi suap dilalui oleh bocah tanpa keceriaan. Beberapa menit kemudian, keduanya bergegas melangkah ke depan yang ternyata telah ditunggu sang bapak. Sore itu kilatan bersambung guntur bergemuruh menandakan akan turun hujan. Seketika hawa dingin menyelimuti menyapu kulit setiap penduduk desa. Tak terkecuali tubuh lemah Lastri. Dirinya yang baru saja mengawali satu penderitaan mencoba bertahan dalam kedinginan. Sampai suatu ketika kejadian nyata yang sebenarnya tidak ingin Wati lihat terjadi. Rumah gubuk yang dulu kini sudah berbeda. Dinding papan sudah berganti dengan dinding batu bata. Masing-masing sudah memiliki kamar sendiri. Halaman depan sudah berpagar, sedangkan halaman belakang masih sama. Namun sudah dipenuhi oleh kambing ternaknya. Bien pas balik dolan mas, ibu ise iling waktu itu saya baru pulang mas. Saya masih ingat, kata Bu Wati yang mulai mengingat-ingat kembali memunculkan ingatannya tentang kejadian mengerikan itu terjadi. Wati mengetuk pintu mengucap salam sebelum kakinya melangkah masuk ke dalam. Namun tak ada jawaban. Mungkin ibu sama adik lagi tidur pikirnya. Wati mulai membuka pintu. Dipanggilnya ibu dan adiknya sekali lagi. Masih sama tak ada jawaban. Wati kemudian masuk ke kamarnya sekarang, mengganti baju dan hendak pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika Wati menuju kamar mandi, dia harus melewati dapur terlebih dahulu. Baru saja kakinya menginjak lantai dapur, Wati melihat dua tubuh terkapar di lantai. Wati berlari mendekat memastikan milik siapa tubuh tergeletak di sana. Seketika Wati terdiam karena apa yang dilihatnya benar-benar membuat jiwa Wati terguncang hebat. Tubuhnya mendadak bergetar, matanya melotot, pandangannya tak mampu teralihkan ke arah dua tubuh tak bernyawa. Namun bukan itu yang membuat Wati menjerit histeris, tapi ketika Wati tahu jika di dalam baskom dengan api menyala itu ada dua kepala yang Wati kenal. Dan singkat cerita, kejadian berikutnya yang lebih gila dan sinting merenggut nyawa Sutoyo sendiri. Malam itu setelah Wati melupakan semuanya seperti biasanya, Wati mengayuh sepedanya menembus lebatnya hutan jati. Tiba-tiba Wati melihat rumah yang menurutnya tak asing baginya. Rumah berpagar tinggi tampak dijaga oleh dua orang berbadan besar di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Namun kedua penjaga itu mempunyai bulu di tubuhnya. Banyak pelayan mondar-mandir di sana. Wati yang penasaran pun masuk. Anehnya penjaga itu hanya diam saja. Mereka seperti tidak dapat melihat Wati. Hal yang sama juga terjadi pada Wati saat memasuki rumah besar itu. Tampak seluruh penghuni rumah tidak menyadari keberadaannya. Kok pernah lihat rumah ini ya? Apakah yang dimimpi itu? Batin Wati di dalam hati. Berbagai perabot dari emas, permadani, dan seluruh isi rumah ini pernah sekali Wati lihat, namun dalam mimpi. Tapi malam ini tampak nyata di hadapannya. Wati begitu takjub melihat kemegahan rumah ini. Dia pun berjalan masuk, lalu mencium aroma makanan yang menggugah selera. Wati pun mengikuti aroma tersebut hingga sampai di sebuah ruangan seperti dapur yang cukup besar. Di ruangan itu setiap orang tampak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Namun anehnya peralatan masak dan bahan makanan yang digunakan para pelayan itu membuat Wati mual. Manakala pemandangan yang begitu mengerikan bagi Wati, dia tidak mampu melukiskannya. Saat dia menoleh ke kanan, dia melihat ibu dan adiknya tampak berdiri dengan penampilan yang sama persis seperti pelayan lainnya di sana. Wajahnya pucat pasi seperti tak ada darah yang mengalir. Melambai ke arah Wati sedang berdiri seraya menggerakkan bibirnya. Wati dapat menangkap gerakan itu. Gerakan seperti meminta tolong. Tak tahan dengan itu semua, Wati pun meninggalkan ruangan tersebut. Dia ingin segera keluar dari rumah itu. Saat menuju jalan keluar, dia mendengar lagi suara menggerang. Suara yang tidak asing, itu suara bapaknya. Wati yang sudah penasaran pun mencari di mana suara itu berasal. Rupanya itu dari kamar utama di rumah ini. Saat Wati membuka pintu, Wati terkejut bukan main. Di sana, tepatnya di atas dipan kayu, dengan kain putih tipis sebagai penutupnya, namun masih bisa dilihat oleh Wati. Dia melihat Sutoyo, bapaknya tidak memakai sehelai benang pun. Ia tengah menggauli kambing berwarna hitam, tidak hanya satu, ada banyak sekali kambing yang ada di sana. Mereka berbaris menunggu antrian mengelilingi Sutoyo yang bergerak maju mundur tiada henti.
Wati bisa melihat dengan jelas wajah itu. Wajah menahan rasa sakit. Sakit yang amat luar biasa, karena setelah itu Setoyo tergeletak dengan tubuh berwarna biru dan mengeluarkan bau perengus kambing. Wati membuka mata dengan nafas menderu. Ia menatap ke langit-langit kamar, bertanya-tanya, apa semua hanya mimpi? Ia pun terbangun dari ranjang. Tak lama kemudian terdengar suara jeritan bapaknya dari dalam rumah. Wati pun segera beranjak dan mengikuti dari mana suara itu berasal. Hatinya was-was, namun entah kenapa langkahnya makin lemas saat mendekati kamar bapaknya. Jeritan itu kini terdengar parau, membuat Wati memiliki tenaga kembali untuk mendorong gagang pintu kamar, menelisik apa yang terjadi. Dan benar saja, Wati langsung mendelik mendapati tubuh sang bapak bergelonjoran hebat dengan mata terbelalak. Perlahan Wati pun mendekat dan mendapati tubuh bapaknya yang sudah berwarna biru keunguan di akhiri hayatnya. Dan sekian dari cerita dari Wati. Mohon maaf jika ada salah dalam penulisan cerita ini karena ada bagian yang saya potong agar tidak terlalu frontal. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kisah beliau. Oke, jadi begitulah ceritanya. Terima kasih untuk para pendengar. Dan oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini agar channel ini berkembang ke depannya dan terus membagikan cerita-cerita horor untuk menemani malam-malam para pendengar podcast horor. Oleh karena itu, saya Fer pamit dan undur diri pada malam hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.